Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Humas, senang sekali akhirnya kita dapat berjumpa kembali untuk menyajikan hal-hal yang menarik dan menginspirasi. Bersama saya Ika Mufid dalam podcast Polda Jatim. Baik Sobat Humas, dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saya sudah terbiasa beraktivitas sendiri. Tapi kali ini dalam podcast Polda Jatim saya ditemani oleh AKBP Nanang selaku Kabagdal Pers Pro SDM Polda Jatim. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Sehat selalu. Baik. Mohon izin Bapak berkenan untuk bisa dilepas maskernya. Iya, karena kita tadi sudah melaksanakan prokes. Jadi Jadi nanti kita lebih leluasa dalam berbincang-bincang. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan tentunya bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, dalam podcast ini kami mengundang para narasumber yang sangat menginspirasi kita. Karena ketakwaannya, karena keimanannya, kesabarannya, dan keikhlasannya sehingga mendapatkan anugerah hadiah yang terbesar menurut kami, sehingga mereka ini diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya para Sobat Humas sangat penasaran siapa saja narasumber kita. Baik, langsung saja kita sambut narasumber yang pertama. Assalamualaikum Bapak Gus dan Pak Kiai. Mungkin berkenan untuk dilepas maskernya. Nah, kalau gini udah kelihatan gantengnya. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini saya enaknya manggil apa ya? Pak Kiai, Bapak, atau Gus nih? Terserah Mbak aja. Gus boleh. Sebab dalam dunia pesantren itu antara Gus dan Kiai itu beda. Jadi, gitu. Bedanya di apa nih Gus? Kalau Gus itu kan, kalau Kiai itu kan biasanya lebih disepuhkan daripada Gus. Makanya kalau sudah dari Kiai itu biasanya harus istiqomah. Kalau Gus itu bolehlah dikit-dikit nakal itu nggak apa-apa. makanya Gus Dur itu nggak mau dipanggil Kiai karena kalau sudah jadi Kiai nanti nggak bisa jadi nakal lagi. Baik, Gus. Sobat Humas ini ingin lebih dekat dengan Gus, ingin mengetahui Gus ini siapa, kegiatannya apa, dan aktivitasnya bagaimana. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ahmad Nawawi Maksum, lahir di Bondowoso. Kegiatan saya setiap hari adalah mengajar dan berdakwah kepada masyarakat. Yang mana masyarakat ini mungkin lebih dominan saya menengah ke bawah. Artinya banyak kepada masyarakat akar rumput seperti itu. Jadi selesai berdakwah, saya biasanya berbaur dengan teman-teman santri, ngajar di pondok. Mulanya pondok pesantren Nurut Taqwa, Bondowoso. Seperti itu. Mbak, seperti itu. Terima kasih Gus. Kemudian selanjutnya Mas siapa? Kita belum kenal loh. Monggo silakan bisa dilepas maskernya. Kan kita tadi sudah prokes ya Mas ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Masyuri. Saya dari santri Pondok Pesantren Nurut Taqwa yang ada di Bondowoso. Yang alhamdulillah saya juga keterima jadi anggota Polri dari jalur Rikpro tahun angkatan 2022. Alhamdulillah. Gini. Nah, terus yang ini Mas siapa nih? Mas Nugraha. Mas Nugraha. Boleh. Alhamdulillah. Saya Bribda Nugraha. Dulu alumni Pondok Pesantren Nirboyo. Dulu dari seorang takmir masjid di Pondok Pesantren Nirboyo dan sekarang betul sekali. Dan sekarang menjadi anggota Biro SDM Polda Jawa Timur dan tinggal di masjid juga. Di masjid mana Mas? Masjid Polda Jawa Timur. Karena kebiasaan saya belum bisa berubah sebagai takmir masjid. Sebagai takmir masjid. Siap. Apa kalau biasanya marbot gitu Marbot masjid. Oh, siap. Iya. Ya, terima kasih.
atas perkenalannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti akan disampaikan dengan Pak Nanang dan saya kepada Mas Alfian, Mas Nugraha dan Gus Nawawi. Okay. Ya, boleh, alhamdulillah. Insyaallah selama kami masih bisa untuk menjawab, saya jawab dengan sejujur-jujurnya. Baik. Iya Gus, ini Mas Alfian santri dari pondok pesantrennya yang Gus pimpin. Betul sekali. Jadi Mas Alfian ini memang setelah lulus SD, dia melanjutkan pendidikannya ke pesantren kami. Mungkin setelah kurang lebih 6 tahun lebih mungkin ada di rumah. Alhamdulillah Mas Alfian masuk di antara sebagian dari teman-teman santri yang bisa menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Tentunya Mas Alfian ini pendidikannya di pondok. Mungkin memang saya melihatnya Mas Alfian ini beda dengan yang lain. Gimana itu sehari-harinya Mas Alfian gimana? Memang orangnya disiplinnya luar biasa, terus kemandiriannya luar biasa, dan minta maaf mungkin kalau melihat dari ekonomi memang beliau kan menengah ke bawah kan seperti itu. Jadi saya juga turut bersyukur ketika Mas Alfian ternyata terpilih menjadi bagian dari keluarga kepolisian. Saya sangat bersyukur sekali. Semoga nanti kedisiplinan Mas Alfian ketika di pondok, terus bisa menjaga hawa nafsunya di pondok, nanti bisa juga ikut menjadi mendarah daging di jiwanya Mas Alfian ketika sudah menjadi bagian dari anggota kepolisian. Benar-benar sekali Gus. Ya, mungkin dari Pak Nanang ada yang mau ditanyakan kepada Gusnya. Sebelum saya bertanya ya Mbak, makasih Mbak untuk waktunya, Mbak Alfie. Siap Komandan. Assalamualaikum Gus Guru kami, keban kami Haji Nawawi, teman-teman Nugraha sama Alfian, teman-teman sahabat Tumas. Sebelum tadi sampai Mbak Alfie, sebelum ada hal yang kami tanyakan nih Gus, tapi kami sedikit menyampaikan kepada Gus Guru di sini, sahabat kami semuanya, bahwa walaupun jalur yang sekarang nih Mas Alfian, termasuk Brib dan Nugraha sudah jadi polisi, mereka ini pada saat rekrutmen, namanya proaktif tadi, itu rekrutmennya adalah sama dengan rekrutmen yang polisi-polisi atau bahasanya Bintara PTU. Sama, tidak ada bedanya. Jadi rangkaian seleksinya, rekrutmennya dari awal sampai akhir mereka mengikuti itu. Ya, tidak ada bedanya, tidak ada prioritas apapun. Tapi jalurnya mereka adalah latar belakangnya adalah santri. Ini adalah suatu kebijakan dari Bapak Kapolri yang langsung dilaksanakan oleh Bapak Kapolda dan Bapak Kapolresdian pada kita. Dan kami di sini mohon maaf, Gus Nawi, salam hormat dari Pak Kapolresdian, mewakili beliau untuk bisa duduk di sini. Yang jelas pada saat rekrutmen tadi kita tidak main-main. Prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel dan humanis tetap diterapkan. Teman-teman bisa merasakan bagaimana transparannya, bagaimana humanisnya kita memperlakukan mereka, Gus, gitu loh. Termasuk tadi salah satunya adalah yang transparan. Hari itu tes, hari itu juga hasil akan keluar, tidak akan langsung. Hitungan hari lagi, tapi mungkin bisa dikatakan menit atau jam, ya. Betul nggak, Mas Nugraha sama Alfian? Betul. Itu hasilnya, jadi tahu. Nah itu Gus, yang kami tetap pegang teguh prinsip tadi. Pimpinan kami selalu mengingatkan, Bapak Kapolda, Bapak Kapolresdian, prinsip betah selalu pegang dengan baik dan laksanakan dengan baik. Dan itu kita laksanakan seluruh anggota di Biro SDM Polda Jawa Timur. Itu Mbak untuk gambaran umum dari kami. Selanjutnya Gus, ini mohon maaf Gus Guru, kami selaku Kabar Dapes, mewakili Pak Karo, ada sedikit yang ingin kami tahu, Gus. Dengan adanya kebijakan Bapak Kapolri tentang rekrutmen proaktif ini, Gus, apakah mempunyai dampak nih, Gus? Mohon maaf, di Jawa Timur khususnya yang begitu besar, mayoritasnya Muslim dan sebagainya, terutama di
pondok-pondok pesantren, termasuk Gus selaku, mohon maaf, selaku tokoh agama, ulama di sana, apa Gus yang dirasakan tentang hal ini? Makasih Gus. Jadi gini Pak Nanang, mohon maaf ketika kita bicara tentang polisi ini merupakan pembicaraan yang sangat menarik sekali. Karena dalam guru-guru saya itu ketika mengajar ilmu tafsir, beliau mengatakan sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini adalah illa liya'budullaha mukhlisin, untuk ibadah kepada Allah. Cuman masalahnya bagaimana kita akan ibadah secara tumaknina, ibadah dengan cara yang baik kalau seandainya kita tidak aman. Makanya permohonan aman, permintaan aman kita sebenarnya bukan cuma kita yang meminta aman kepada Allah itu. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza amina warzuq ahlahu minats thamar. Ya Allah, jadikan negara ini atau tempat ini adalah tempat yang aman. Lah, artinya apa? Ketika kita meminta sebuah pengamanan atau rasa aman, itu adalah hal yang normal-normal saja. Justru ketika kita tidak minta aman berarti ada yang tidak normal dalam diri kita kan. Dan aman tentunya ketika kita berbicara aman, ini adalah tugas utama daripada kepolisian. Maka dari itu ketika anak santri kami terpilih dan lulus secara transparan dan lain sebagainya, betah, kami itu sangat bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Karena bagi kami antara dunia polisi dengan dunia pesantren ini tidak ada bedanya sama sekali, Komandan. Minta maaf, tidak ada bedanya sama sekali. Yang beda cuman antara formal dan non formal saja. Coba kita lihat apa yang tidak ada di pesantren di dunia kepolisian. Kedekatan pimpinan dengan bawahan. Kalau di pesantren ada gus, ada kiai, ada ustadz, atau kalau dalam toriko ada mursyid. Ya kan? Kalau di dunia kepolisian ada komandan sampai tingkat jenderal dan lain sebagainya. Bentuk kedisiplinan di pesantren insya Allah 24 jam kita atur. Sampai tidur pun itu bahaya, tidur nggak tidur kena takzir itu. Kan seperti itu. Kena takzir, kena tindakan. Nah, bahasanya kena tindakan. Sampai urusan tidur pun, urusan mandi pun, kalau lebih dari misalnya 5 menit, nah, ternyata lebih, itu kena tindakan. Nah, berarti sudah selesai kan? Urusan disiplin sudah selesai. Urusan gotong royong, waduh, di pesantren itu minta maaf dan sabun itu kadang satu sabun untuk 5 orang. Makanya jangan heran kalau misalnya satu kena panu, sekomplek panuan semua. Itu bukan apa, bentuk gotong royongnya luar biasa kan, seperti itu. Ya, terus yang ketiga, polisi, dalam polisi diajarkan untuk diajarkan untuk hidup tidak korup misalnya. Sederhana, tidak korup, menerima apa adanya. Di pesantren itu sudah terbiasa kami seperti itu. Kekurangan malah ada istilah, kalau ada anak santri nggak lapar berarti nggak tirakat. Kalau sudah nggak tirakat berarti ilmunya jangan harap akan berkah, menjadi ilmu yang berkah. Seperti itu kan ya Mas ya. Sampai ada istilah puasa Daud, sekarang puasa besok enggak, puasa lagi besok enggak. Ya memang pertama niatnya tirakat, atau memang yang kedua kirimannya belum datang. Nah, seperti itu kan. Seperti itu. Iya, ya. Terus yang ngirit sekali. Yang ketiga, ternyata pesantren, anak santri memang diajarkan untuk rela berkorban, malah berdarah-darah untuk mencapai tujuannya. Terbukti meskipun dengan serba terbatas dan lain sebagainya, anak-anak santri itu tetap tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar sampai sukses. Seperti itu. Makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Nanang. Kami diundang ke podcast ini, ke podcast Polda Jatim yang sangat luar biasa sekali ini. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolri ketika keran
rekrutmen proaktif ini dibuka sama Kapolri, saya adalah mungkin salah satu daripada pengasuh pesantren yang mengapresiasi dan bersyukur sekali terhadap Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kenapa seperti itu? Karena bagi saya, ketika polisi itu merekrut dari kalangan santri, itu sudah tidak mendidik dari awal lagi, Mbak. Tinggal melanjutkan apa yang sudah ada di pesantren. Karena sudah terbiasa. Aman negara. Aman negara. Ketika Bapak Kapolri itu memberikan instruksi, membuka keran selebar-lebarnya, alhamdulillah juga Pak Niko selaku Kapolda Jatim langsung menginstruksikan, mungkin saya nggak tahu dalam kepolisian, menginstruksikan langsung kepada Pak Karo SDM, Pak Hari, kemudian beliau langsung koordinasi dengan pesantren-pesantren. Kebetulan di Jawa Timur itu, minta maaf, Jawa Timur itu pesantrennya kalau nggak salah itu nomor 2 terbesar se-Indonesia. Nomor 2, yang nomor 1 kayaknya Jawa Barat, seperti itu. Tapi tumbuhnya organisasi-organisasi yang besar di Indonesia itu rata-rata munculnya dari Jawa Timur. Pak Karo SDM ini ternyata langsung koordinasi dengan kiai-kiai yang ada di Jawa Timur. Juga diantaranya saya, ketika saya Pak Hari, ketemu Pak Hari, aduh, ternyata Pak Hari itu adalah orang yang tidak asing bagi saya. Kebetulan saya sering nonton TV, beliau masuk TV dan saya masih ingat kata-kata beliau. Tembaklah masyarakat pada hatinya, maka secara otomatis masyarakat akan cinta sama polisi. Seperti itu. Aduh, makanya ilmu itu yang saya pegang, Pak, sekarang. Saya kalau nembak orang bukan kepalanya, hatinya. Tapi jangan saya ya. Oh, wah. Kalau saya itu orang yang dan takwa. Takut sama yang tua. Sebenarnya bukan takut sih, cuman istri lebih berani gitu. Ampun Gus. Iya. Luar biasa, luar biasa. Ya, seperti itu. Makasih Gus, makasih. Tapi luar biasa nih Mbak. Iya. Jadi menginspirasi kita juga untuk inspirasi. Jadi belum menyampaikannya tuh guyon tapi mendalam berisi sekali. Ya karena itu kan didikannya Bang Nana. Ampun. Gus Guru, terima kasih sekali luar biasa. Nah Gus, ini kan di depan kita nih Mbak, mohon maaf Mbak ya. Ini ada 2 nih. Santri-santri yang alhamdulillah sekali, alhamdulillah, yang satunya sudah menjadi anggota Polri sejak 2017. Tahun anggaran 2017 masuk. Ini kalau Mas Alfian tahun anggarannya 2022 yang nanti bulan Juli insya Allah kalau tidak halangan akan melaksanakan pendidikan. Tapi 2 santri depan kita nih punya latar belakangnya berbeda nih Mbak. Atau latar belakangnya si Mas Alfian ini selaku hafiz Quran yang tadi disampaikan oleh Gus, yaitu 30 juz. 30 juz, betul. alhamdulillah. Kalau Mas Nugraha ini selaku santri latar belakang pendakwah. Nah, satu-satu Gus kita kupas yuk, kita tanya. Untuk Mas Alfian dulu, gimana Mas? Apa yang bisa disampaikan di forum ini? Motivasinya Mas Alfian. Motivasi dari saya, kenapa kok saya pengen menjadi anggota kepolisian. Yang pertama, sekarang kan saya sudah kuliah. Nah, waktu itu sudah semester 3. Nah, saya lihat di dalamnya kiai itu banyak polisi-polisi yang datang. Nah, jadi saya kok iya kok kiai banyak tamunya polisi kayak gitu. Jadi saya kepengen juga kalau jadi polisi bisa dekat dengan kiai, nanti saya pengen kayak gitu. Apalagi pas lihat Komandan Nana. Dengan wibawa dan kebapaan, ya sepertinya mengayomi banget ini. Sudah putih, ganteng lagi. Ampun. Terus. Jadi saya termotivasi dari sana dulu. Dan terus alhamdulillah ketika ada pembukaan langsung dari Bapak Kapolri, Bapak Sigit, jadi dari santri sudah dibuka pendaftaran masuk ke kepolisian, dan di sana saya dengar langsung dari kiai saya, dan alhamdulillah sama beliau saya direstui untuk ikut mendaftar di kepolisian. Jadi berkat dan doa dari beliau saya bisa seperti sekarang ini.
tanpa restu dari kiai mungkin saya tidak bisa masuk ke kepolisian ini. Jadi menurut saya bagi santri nanti kalau seumpama ada lagi yang mau masuk ke kepolisian, jangan lupa yang pertama minta restu kepada pengasuhnya atau kepada kiai yang mengasuh pondok pesantren. Jadi itu yang sangat penting. Terus dari sini saya ikut mendaftar di kepolisian lewat jalur Rikpro. Alhamdulillah saya bisa ikut yang talent scouting di akademik yang hafidhul Quran. Alhamdulillah di sana. Jadi di sana proses dari pendaftaran, seleksian, alhamdulillah di sana nggak ada yang semuanya prinsip semuanya itu sudah berprinsip betah kayak gitu ya, sudah nggak ada uang-uang. Jadi saya 0% dari pondok pesantren ke daftar jadi polisi sampai sekarang, sampai sudah lulus seleksi 0% biaya tidak ada kayak gitu. Alhamdulillah. Bayar juga tapi tapi ya enggak, bayarnya pakai Al-Quran kan. Bayarnya pakai sesuatu yang lain. Ya, terus menghafal itu ya Gus ya. Terus menghafal, pakai prestasi lah. Prestasi ya. Terus. Jadi saya di sini semoga nanti selain sudah hafal Al-Quran, selain bisa mengaji Al-Quran, saya bisa juga mengamalkannya nanti di keanggotaan kepolisian. Jadi di sana mudah-mudahan saya tidak cuman bisa menghafal Al-Quran, tapi juga bisa mengamalkan Al-Quran di keanggotaan kepolisian ini sebagai bentuk ibadah saya. Jadi menurut saya ibadah itu bukan cuman sholat saja, kawan. Ya. Jadi ibadah itu juga bisa dengan lewat mengabdi kepada negara. Jadi di sana juga bisa dijadikan ibadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi di sana dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa kita menjadi manusia itu dituntut oleh Allah untuk selalu berlaku adil, bil qisti, itu selalu berlaku adil walaupun kepada wal akrobin, kerabat dekat, kepada wal walidain, juga kepada walaupun sanak famili kita itu harus berlaku adil. Karena kenapa? Menurut saya nanti seumpama itu terjadi dan diamalkan di keanggotaan kepolisian, saya mengharap nanti di dalam Al-Quran nanti ini bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang bisa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kayak gitu. Dan juga masyarakatnya menjadi tentram, damai, dan sejahtera. Jadi itu. Luar biasa. Nah ini Mbak luar biasa. Pencerahan lagi dulu. Tepuk tangan dulu. Muridnya saja begini. Gus, mohon maaf Gus. Ini betul Gus. Muridnya gini aja gini. Saya memberikan sedikit dakwah pagi ini saya terbawa Gus. Gimana kalau gurunya ngasih saya sedikit kultum pagi ini, nanti habis acara ini saya mohon Gus untuk berikan kami pencerahan Gus. Luar biasa. Ampun. Kalau Jenderal Nanang nggak usah ceramah, lihat aja langsung ada. Kalau pas polisi kayak Jenderal Bang Nanang semua, aman Indonesia ini. Bagus. Mas Alfred sudah nih, Gus Guru kami, Mbak Fit, sekarang Mas Nugraha nih, yang sekarang sudah melakukan pengabdian dari tadi lulusan 2017 ya. Mas Nugraha sedikit kami juga pengen tahu, mungkin sahabat-sahabat Humas, teman-teman sekarang yang ini Gus, para santri di pondok pesantren seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan se-Indonesia, kalau nanti ini ditonton, apa Mas Nugraha yang tadi termasuk motivasi dan sebagainya untuk bisa disampaikan di sini. Silakan. Alhamdulillah, sebenarnya latar belakang keluarga kami tidak ada yang dari keluarga Polri sebenarnya. Cuma mungkin motivasi ini terjadi ketika saya mondok di pondok pesantren HM Putra Al-Mahrusyah di Lirboyo, Kota Kediri. Pada saat itu saya aktif di masjid sebagai takmir masjid. Nah,
Waktu ketika menjadi takmir masjid tersebut, saya dipanggil oleh teman-teman saya karena mungkin postur saya tinggi. Nah, dipanggil dengan julukan PM. Apa itu? Yang Pak? artinya polisi masjid. Oh, polisi masjid. Di masjid ada polisi. Ya, betul sekali. Berawal dari panggilan tersebut atau ucapan yang baik tersebut, Bener. maka saya termotivasi untuk mendaftar menjadi bagian dari anggota Polri. Nah, dan saya akhirnya mulai itu berusaha dengan pastinya kan namanya santri kan bisanya taunya ngaji-ngaji aja, tapi saya harus berusaha meliputi saya jasmani saya, lari setiap hari, persiapan lah intinya. Dan yang pasti satu yaitu adalah ridhollahi fi ridhol waliden, yang artinya ridhonya Allah yaitu adalah ridhonya kedua orang tua. Nah, benar sekali. Doa orang Siap. tua. Mantap, luar Dari biasa. situlah akhirnya saya menjadi anggota Polri yang berdinas di Biro SDM Polda Jawa Timur yang saya banggakan ini. Alhamdulillah. Berawal dari situlah saya. Luar biasa Polda Jatim. Wah, sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Banyak talent-talentnya. Siap. Insya Allah tambah berkala. Amin. Siap. Karena sebelum ini lah. Karena katanya Betul. kayaknya anak pesantren, Siap. anak pondok kan, Iya, Gus. katanya orang bersyukur itu kan pasti nikmatnya itu kan akan ditambah. Siap. La in syakartum. Tapi sebaliknya kalau nggak mensyukuri, adab yang datang. Betul, Gus. Dari ayat ini kan saya atas nama pengasuh pondok pesantren, Siap. mungkin sama dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Saya kan sangat bersyukur dengan adanya rekrutmen santri menjadi Betul, polisi. Semoga tahun yang akan datang lebih banyak lagi nikmatnya daripada yang sekarang. Alhamdulillah. Itu harapan kami, Alhamdulillah. ya kan? Ya mudah-mudahan diijabahi kan sebenarnya. Tapi ini doa yang sedikit maksa juga dikit. Tapi insya Allah nih Gus, Ya. menjawab yang Gus sampaikan tadi, insya Allah nih Gus, insya Allah ini minggu kemarin sudah dilaksanakan pelatihan untuk rekrutmen baik namanya rekrutmen terpadu Akpol, Bintara dan Tantama. Nah, alhamdulillah Kepgar atau pengumuman dari Bapak Kapolri tentang Akpol sudah keluar. Minggu ini sudah keluar. Pendaftarannya dimulai hari ini, tanggal 30 sampai tanggal 18 April. Nah, setelah Akpol akan disusul oleh Bintaranya nanti. Pendaftaran jadi insya Allah nanti Bintara tadi tetap ada klasifikasi dan lain sebagainya, rekrutmen proaktif dan insya Allah itu pasti ada dan tetap ada. Insya Allah, jadi jawab tadi Gus, insya Allah nanti dari teman-temannya Mas Syaban muncul tadi santri-santri polisi lainnya yang bisa mengabdi di Polda Jawa Timur sesuai dengan harapan Amin, para alhamdulillah. Gus Guru lah. Amin ya Tapi rabbal tetap alamin. pakai betah kan? Oh tetap itu tetap. Soalnya kalau nggak pakai betah, santri kayaknya nggak ada yang bisa. Karena sangat terbatas sekali. Sebagaimana yang disampaikan tadi, sabun satu untuk 5 orang gitu. Insya Allah prinsip betah akan selalu kita pegang. Luar biasa. Oke. Untuk Mas Nugraha boleh saya tanya nggak? Siap. Ini Mas Nugraha kan udah berdinas ya. Sudah. Nah, untuk kegiatan Mas Nugraha selama berdinas bisa nggak itu cara bagi waktunya dengan kegiatan yang Mas Dimas? Bisa. Mas Nugraha di ini Alhamdulillah bisa. di masjid. Sangat fleksibel aja sih Mbak sebenarnya aja. Ketika ada azan kita sholat. Polri tidak akan membatasi kita untuk ibadah. Iya, benar. Nanti kita sholat jamaah malam, nanti kita mungkin yasinan atau mungkin dan semacamnya, sholawat, hadroh. Oh, tadi tetap bisa ya? Tetap bisa, Fleksibel intinya ya? fleksibel. Oke, siap. Kemudian gimana tuh Pak Kiai atau Gus, tanggapan santri-santri di pondokan sekarang setelah melihat Mas Alfian ini lulus menjadi anggota Polri? Wah, alhamdulillah ada dampak baiknya juga, Komandan, Bang, terkait dengan terpilihnya betul-betul dengan menggunakan betah dan 0% untuk jadi polisi. Jadi motivasi anak-anak untuk menghafal Al-Quran itu sekarang lebih meningkat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ada take and give-nya juga. Saya sebenarnya terus terang agak keberatan juga
apa namanya, ketika Mas Alfian itu ditarik ke kepolisian, karena saya anggap Mas Alfian ini merupakan bagian dari santri-santri terbaik kami. Oh, aset. Kader, aset lah. Tapi karena Bang Nana dalam hal ini Kapolri meminta agar supaya santri juga harus mewarnai dunia kepolisian, ya, dengan hati yang sedikit ini saya kasih, tidak masalah. Demi jangankan santri, saya sendiri kalau dipanggil oleh negara, saya akan datang. Seperti itu. Dan insya Allah keluar satu akan tumbuh sih. Nah, setuju. Alhamdulillah. Luar biasa. Merupakan kebanggaan dari pondok pesantren, kebanggaan dari orang tua, betul? Alhamdulillah, bangga, semuanya bangga. Bangga di dunia dan Insya Allah kebanggaan sampai di akhirat akhirat untuk orang tua. Itu harapan kita bersama. Amin. Mungkin dari Mas Alfian dan Mas Nugraha gimana nih? Kira-kira ajakan untuk santri-santri yang lain biar termotivasi gimana? Yang terpenting kita harus latihan, itu tadi persiapan yang terpenting. Persiapan meliputi tes akademik maupun kesehatan jasmaninya, psikologinya, itu tahapan-tahapan. Yang terpenting persiapan. Semangat, nggak usah malu, itu yang terpenting. Nah, biasanya ini terkendala santri ini malu ya, sudah malu. Yang penting harus berani, pede lah. pede. Gitu ya. Gitu. Jadi harapan saya Harapannya untuk santri kedepannya itu bersiap-siaplah, jaga kesehatan, juga jaga jasmani rohaninya. Karena kenapa? Takdir kita ke depan sebagai santri tidak dapat kita tentukan sendiri. Saya sendiri saja gak percaya saya jadi polisi kayak gitu. Gak pernah kepikiran saya jadi polisi ya. Gak pernah mimpi kayak gitu. Tapi karena ini sudah takdir dari Allah, saya bisa menjadi keanggotaan kepolisian. Jadi saya berharap kepada para santri untuk menyiapkan sebagai bekal nanti, apakah kita akan ditaruh di kepemerintahan ataukah kita sebagai santri akan dijadikan ustadz atau kiai. Di sana kita tidak tahu. Nah, jadi persiapkan diri untuk menempuh takdir Allah selanjutnya. Jadi seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah. Demikianlah Sobat Humas, bincang-bincang kita dengan narasumber yang sangat menginspirasi. Terima kasih Gus atas kedatangannya jauh-jauh dari Bondowoso, Mas Alfian. Terima kasih Mas Nugraha dan terima kasih Komandan telah hadir di podcast Polda Jatim. Dan terus saksikan podcast episode-episode berikutnya dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.